Halo Sobat ICC, selamat bergabung kembali di Devotion bersama dengan ICC Bandung. Sobat ICC, di minggu lalu hampir di seluruh dunia merayakan hari kasih sayang yang biasa kita sebut dengan Valentine. Nah, hari Valentine ini mengingatkan saya tentang bahasa kasih yang saya yakin mungkin banyak di antara saudara yang sudah tahu mengenai 5 bahasa kasih. Bahasa kasih adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain sesuai dengan apa yang mereka harapkan, bukan berdasarkan dengan apa yang kita sukai. Tetapi pada hari ini kita tidak akan membahas lebih dalam tentang 5 bahasa kasih tersebut. Lalu apa kaitannya bahasa kasih dengan devotion pada pagi hari ini? Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan Allah Bapa kita pun memiliki bahasa kasih? Dan apakah bahasa kasihnya Tuhan? Ya, Tuhan memiliki bahasa kasih, yaitu ketaatan, obedience. Saya akan membacakan ayatnya dari Yohanes 14 ayat 15 yang berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Sobat ICC, mengasihi Tuhan dan taat akan perintah Tuhan merupakan satu paket, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seringkali kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi seringkali juga kita tidak taat akan perintah Tuhan. Kita tidak taat menjawab panggilan Tuhan atas hidup kita. Sobat ICC, ketaatan merupakan tanda kasih kita kepada Tuhan. Dan terkadang kita sangat mudah untuk taat akan perintah Tuhan jika perintah tersebut sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan perspektif atau pendapat kita. Tetapi jika saat Tuhan memanggil kita, saat Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita dan berada di luar zona nyaman kita, apakah kita bisa untuk tetap taat menjalankan perintah Tuhan tersebut? Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan lebih dalam mengenai ketaatan, bahasa kasihnya Tuhan kita supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan tentang ketaatan secara singkat. Poin yang pertama adalah ketaatan tidak dapat dipaksakan. Ketaatan pada Tuhan perlu dibangun atas dasar hati yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Karena jika ketaatan kita berdasar pada keterpaksaan atau karena rasa takut, maka ketaatan tersebut tidak dapat bertahan lama. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk merefleksikan posisi kita sebagai anak terhadap orang tua kita. Sobat ICC, saya yakin semakin kita bertumbuh dewasa, semakin kita mengenal orang tua kita. Dan terkadang orang tua kita suka memberikan atau meminta sesuatu yang tidak sesuai, tidak sependapat dengan hati kita, dengan pemikiran kita. Tetapi kita seringkali menaati perintah atau keinginan orang tua kita sendiri. Kenapa? Tentu karena kita mengasihi orang tua kita. Karena semakin kita bertumbuh, semakin kita dewasa, kita semakin tahu bahwa orang tua kita lah yang membesar kita dari kecil hingga sekarang. Kita semakin tahu bahwa orang tua kita menginginkan yang terbaik untuk kita, sehingga semakin kita mengenal orang tua kita, semakin kita mengasihi orang tua kita, dan semakin mudah untuk kita taat mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua kita, apa yang diminta orang tua kita kepada kita. Begitupun dengan hubungan kita dengan Tuhan, Allah Bapa kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu janji-janji Tuhan, semakin kita tahu karakter Tuhan, semakin kita tahu kasih Tuhan atas hidup kita, maka saya yakin kita akan semakin mengasihi Tuhan kita, dan kita akan semakin mudah untuk taat akan perintah Tuhan. Oleh karena itu, Sobat ICC, poin yang pertama, landasan kita untuk taat, untuk bisa taat mengikuti perintah dan menjawab panggilan Tuhan harus dilandasi oleh hati yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan. Poin yang kedua, ketaatan memerlukan iman. Ibrani 11 ayat 8 berkata, "Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui."
Sobat ICC, di poin yang kedua ini kita akan belajar dari Abraham. Di ayat tadi disebutkan bahwa karena iman Abraham taat, dan ketika ia dipanggil ke tempat yang Abraham tidak tahu, Abraham tetap berangkat dengan taat. Saat Abraham berangkat, Abraham tidak memiliki sedikit pun pikiran negatif atau ragu akan tempat yang Tuhan perintahkan untuk Abraham pergi ke sana. Justru Abraham percaya dan yakin bahwa tempat tersebut adalah tempat terbaik yang sudah Tuhan sediakan untuk Abraham. Saudara, saat taat kita memerlukan iman yang dilandaskan karena kita kembali lagi mengenal Tuhan dan percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan perintahkan adalah yang terbaik untuk kita. Dan saat kita taat dengan memiliki iman yang percaya pada Tuhan, kita bisa taat dengan hati yang bersuka cita. Seringkali kita taat akan sesuatu, tetapi hati kita bersungut-sungut atau hati kita merasa tidak ada sukacitanya. Saudara, tetapi jika kita bisa memiliki iman dan percaya pada Tuhan akan apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kita, maka kita bisa menjalani hal tersebut dengan bersukacita, dengan hati yang penuh bersukacita. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Dalam ketaatan kita harus membayar harga. Ada harga yang harus kita bayar. Di poin ketiga ini kita akan belajar dari sosok Musa. Saudara bisa baca lebih lengkapnya di Kitab Perjanjian Lama di Keluaran tentang Musa. Dan saya yakin saudara tahu bahwa Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dengan segala keterbatasannya pada diri Musa, Musa tetap taat menjalankan perintah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan saudara, apakah tidak ada harga yang Musa harus bayar? Banyak sekali harga yang harus Musa bayar di dalam menjalankan perintah Tuhan ini. Dalam membawa bangsa Israel, Musa harus menghadapi segitu banyak bangsa Israel yang mengeluh, bersungut-sungut, menghadapi bangsa Israel yang berpaling dari Tuhan dan menyembah Allah lain, di mana Musa harus berusaha membawa kembali bangsa Israel ke jalan yang benar. Itu bukan merupakan hal yang mudah. Mungkin Musa merasa marah, Musa merasa kecewa, Musa merasa letih, tetapi sampai pada akhirnya Musa tetap taat menjalankan perintah Tuhan. Kenapa bisa? Karena Musa tahu saat Tuhan memberikan perintah, Tuhan tidak membiarkan Musa begitu saja, tetapi Tuhan menyertai Musa, sehingga di dalam ketaatannya Musa, Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan jalan, dan Musa tahu Musa tidak menjalankannya sendiri. Oleh karena itu, di dalam ketaatan yang kita lakukan, dalam harga yang kita harus bayar, kita harus ingat dan yakin bahwa kita tidak menjalankannya sendiri, bahwa ada Tuhan yang menyertai kita supaya kita bisa tetap taat, menyenangkan hati Tuhan hingga garis akhir. Sobat ICC, sebagai penutup, saya mau mengajak Sobat ICC untuk sama-sama kembali merenungkan apakah di dalam kehidupan keseharian kita sudah taat menjalankan firman Tuhan. Saya juga mengajak saudara untuk merenungkan apakah saat ini kita sudah menjawab panggilan Tuhan atas hidup kita. Sobat ICC, marilah di musim ini apapun yang Tuhan inginkan, perintahkan untuk kita jalankan, mari kita jalankan dengan ketaatan, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang beriman. Dan juga apa yang Tuhan inginkan kita untuk lepaskan di tahun ini, mari kita lepaskan dengan hati yang percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk kita. Sebagai ayat penutup, saya akan baca dari Ulangan 28 ayat 1-2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, saat kita mendengarkan suara Tuhan, saat kita taat mengikuti perintahnya, menjawab panggilannya, yakinlah bahwa berkat Tuhan akan selalu ada mengikuti kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kembali lagi Tuhan pada setiap kami Tuhan mengenai ketaatan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami bisa menyenangkan Engkau melalui ketaatan kami Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berikan Roh Kudus pada setiap kami supaya setiap apa yang kami lakukan, kami katakan, kami perbuat Tuhan adalah sesuatu ketaatan kami atas perintah Engkau dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan Tuhan, Kau yang mampukan kami juga Tuhan di dalam menjalankan ketaatan kami. Kau yang berikan kekuatan, Kau yang berikan orang-orang yang membantu kami Tuhan. Kau yang pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan kami bisa taat menjawab panggilan Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa taat menjalankan perintah Engkau dalam kehidupan kami sampai garis finish Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba melepaskan berkat Tuhan untuk semua jemaat ICC yang mengikuti renungan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang sertai Tuhan, dan berkat-Mu Tuhan melingkupi mereka Tuhan di dalam semua pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami percaya, kami bersuka cita, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekian devotion untuk hari ini, sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan memberkati.